Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya guru sejarah Islam kami yaitu Abi Amirullah SPDI, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 kelas 7C yang beranggotakan Raisa Mulia Oktaviani, Salsabila Azka Zahfirah, Salwa Syam Nur Fadilah, Sania Ule Hidayat, dan juga Sazia Naura Mehlika. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian hijrah, faktor Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan juga proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kata hijrah berasal dari Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Adapun seseorang bisa dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan, dan kedua, ada sesuatu yang dituju. Kedua-duanya harus dipenuhi oleh seseorang yang berhijrah, meninggalkan segala hal yang buruk, negatif, kondisi yang tidak kondusif menuju keadaan yang lebih baik, positif, dan kondisi yang kondusif dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks sejarah hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Secara garis besar, hijrah terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat selama masa kenabian. Peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi 3 kali, yaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah sebagai hijrah pertama adalah hijrah yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Mereka meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah dalam rangka mencari tempat yang lebih aman. Karena di Mekah, kaum musyrikin terus melakukan tekanan, intimidasi, dan tribulasi kepada para pengikut Nabi SAW. Hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif sebagai hijrah kedua adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah Abu Thalib paman dan sekaligus penjamin beliau telah wafat. Maka kaum musyrikin semakin berani mengintimidasinya terhadap diri beliau, Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad meninggalkan Mekah menuju ke Taif. Namun setelah sampai di Taif, ternyata Nabi SAW justru diusir oleh para penduduknya. Hijrah ke Madinah Yasrib. Hijrah yang ketiga adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hijrah ke Yasrib yang diubah namanya menjadi Madinah memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Yasrib yang belakangan kemudian diubah namanya oleh Nabi SAW menjadi Madinah. Hijrah ini dilakukan pada tahun ke-13 kenabian 622 Masehi. Yang kedua, hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah pengertiannya ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Syahih Al-Bukhari Kitabul Iman bab 4 hadis nomor 10. Secara maknawiyah, hijrah dibedakan menjadi 4 macam, yaitu hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqadiyah yaitu hijrah keyakinan, iman mengalami proses naik dan turun, kuat dan lemah, terkadang iman bercampur menjadi kemusyrikan, dan terkadang iman berada dalam kemurnian. Maka hijrah keyakinan mesti dilakukan bila keyakinan berada di tepi jurang kekufuran dan kemusyrikan.
Hijrah fikriyah. Fikriyah secara bahasa berasal dari kata fikrun yang artinya pemikiran. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi seolah dunia tanpa batas. Berbagai informasi dan pemikiran dari belahan bumi bisa diperoleh di dunia maya dengan mudah. Maka hijrah fikriyah mesti dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hijrah syu'uriyah. Syu'uriyah atau cita rasa, kesenangan dan kesukaan diri manusia sering terpengaruhi oleh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka hijrah syu'uriyah mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai Islam. Hijrah sulukiyah. Suluk berarti tingkah laku atau kepribadian atau biasa disebut juga akhlak. Akhlak mengalami perubahan berdasarkan perubahan nilai yang ada di masyarakat. Perubahan nilai dapat menggeser akhlakul karimah ke arah akhlakul sayyi'ah. Sehingga tidak aneh jika bermunculan berbagai tindak moral dan asusila di masyarakat. Maka hijrah sulukiyah mesti dilakukan ketika akhlak yang tercela berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar. Peristiwa hijrah menjadi nama kalender Islam yang ditetapkan pertama oleh Khalifah Umar bin Khattab RA. Sebagai jawaban atau surat gubernur Abu Musa al-Asy'ari, Khalifah Umar menetapkan tahun Hijriyah untuk menggantikan penanggalan yang digunakan bahasa Arab sebelumnya. Khalifah Umar memiliki peristiwa hijrah sebagai kalender Islam. Karena hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari Makkah ke Madinah merupakan peristiwa paling monumental dalam perkembangan dakwah. Faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, ancaman dari kafir Quraisy semakin keras terhadap Nabi Muhammad. Para pemimpin Quraisy merupakan penentang yang paling gigih. Menurut mereka, kebangkitan Islam identik dengan kehancuran posisi sosial politik mereka. Kebangsawanan mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Hal ini juga menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah dianggap sebagai alternatif perjuangan menegakkan ajaran Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya antara lain: 1. Yasrib adalah tempat yang paling dekat. 2. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Abdul Muthalib beristrikan orang Yasrib. Di samping itu, ayahnya dimakamkan di sana. 3. Penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. 4. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah. Menurut Syekh Al-Qudari, hijrah adalah sunnah Nabi sebelumnya. Tidak seorang Nabi pun dari mereka melainkan ia tinggalkan negeri kelahirannya. Mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain, mereka juga mengalami proses hijrah. Masih menurut Syekh Al-Qudari, hikmah besar dari hijrah ini adalah sesungguhnya orang Quraisy menginginkan kerajaan Arab sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang mengajarkan supaya mengaku nabi sehingga menjadi perantara untuk mencapai keinginan mereka. Reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika tokoh dan masyarakat kafir Quraisy mendengar keinginan dan persiapan Nabi Muhammad akan meninggalkan kota Makkah menuju Yasrib. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam kurang lebih 150. Mereka melakukan pertemuan di Nadrun Nadwah. Pertemuan tersebut terjadi hari Kamis 26 Syafar, tahun ke-16, tanggal 12 September 622 Masehi. Mereka telah meninggalkan kota Makkah.
Hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di Makkah bersama Nabi. Dari hasil pertemuan di Nadrun Nadwah, ada beberapa usulan terkait tindakan yang mereka terapkan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, yang pertama, membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. Yang kedua, memenjarakannya. Dan yang ketiga, membunuhnya. Maka mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan setiap suku diwakili para pemuda kekar. Kalau Nabi Muhammad keluar, mereka akan memukul secara bersamaan, yang berarti tanggung jawab pembunuhan ini akan dipikul oleh seluruh suku. Sehingga ketika Bani Abdi Manaf ingin menuntut balas, maka tidak bisa menuntut semua. Proses hijrah Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor yang menjadikan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antaranya, yang pertama, karena banyaknya penduduk Madinah yang masuk agama Islam. Yang kedua, adanya rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, karena adanya penindasan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan Nabi Muhammad dimulai pada tanggal 28 Safar. Baginda Nabi Muhammad keluar dari rumah. Pada saat itu, kaum Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad. Pada saat itu juga, Nabi Muhammad memerintahkan putra pamannya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidurnya dengan menggunakan selimut yang sering dipakai Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy terus mengintip di celah-celah pintu untuk mengetahui keberadaannya. Saat Nabi keluar dari rumahnya bersama Abu Bakar As-Siddiq, melewati para pemuda Quraisy sambil membaca surat Yasin ayat 9. Maka Allah menidurkan mereka sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Pada saat pemuda Quraisy bangun, mereka sadar bahwa mereka telah ditipu daya. Setelah itu, Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Selama Nabi berada di Gua Sur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang untuk membantu kelancaran dalam hijrahnya. Nabi dibantu oleh orang yang dipercayainya, di antaranya Abdullah bin Fuhairah, Amar bin Fuhairah, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Arqoyah. Mereka lah yang membantu memberi info kepada Nabi Muhammad selama Nabi bersembunyi di Gua Sur. Setelah Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, Nabi Muhammad terus melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Setelah 7 hari, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Kuba. Nabi Muhammad tinggal di Kuba selama beberapa malam. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Kuba selama 4 hari. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Kuba menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba. Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat di sana. Inilah Jumat dan khutbah yang pertama dalam Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW di Madinah, Nabi disambut dengan meriah. Program pertama Nabi Muhammad adalah menentukan di mana tempat dibangunnya Masjid Kuba. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid dibangun. Ternyata untanya berhenti di rumah 2 orang anak yatim, dan kedua anak yatim tersebut ingin memberi tanahnya sebagai hadiah. Namun Nabi Muhammad tetap membayar tanah tersebut dengan harga 10 dinar. Dan seluruh sahabat Nabi membantu membangun Masjid Nabawi. Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di Madinah. Yang pertama, Nabi Muhammad membangun masjid sebagai pusat peribadahan dan dakwah. Yang kedua, membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar di dekat masjid. Dan yang ketiga, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor.
Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.